Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita masuk pada bagian penyebaran biji. Ini adalah halaman 22 di buku IPAS untuk kelas 4. Ya. Oke. Kita untuk pembahasan yang lebih komplit, nah, lihat di playlist ini. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Dan Pak Ali juga akan aktif membuat video-video penjelasan ya, yang live langsung di lapangan seperti ini juga ya. Jadi pastikan mengikuti playlist ini biar enak ya. Nah, ini baru bikin tadi juga ya, matang macam tulang daun. Nah, oke. Link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi, silahkan dicek ya. Kita akan bahas sekarang penyebaran biji. Lihat darah, tumbuhan ini sudah berbuah. Ada juga yang menjadi kacang, berarti tumbuhan ini sudah berkembang biak. Lalu bagaimana dari buah ini bisa membuat menyebar ke tempat lain ya? Ini tanaman apa? Kelihatannya kayak apel ya, kok jadi kacang ya? Nah, intinya gini. Tanaman itu memiliki trik khusus, ya, cara khusus untuk menyebarkan bijinya. Salah satunya ini anggap saja tanaman apel ya. Apel ini ya, di dalam buahnya itu memiliki biji. Nah, itu adalah cara apel menyebarkan bijinya. Melalui siapa? Yang diperalat dalam tanda kutip ya, adalah kita, termasuk manusia, hewan ya. Nah, apel ini sangat lezat ya, enak sekali, manis ya. Orang banyak yang suka memetik apel ini. Setelah apel dipetik, dimakan. Apakah dimakan sama bijinya? Tidak ya. Tumbuhan mempunyai cara kedua, yaitu membuat biji ini dimakan tidak enak, rasanya pahit. Nah, akhirnya saat kita makan ya, biji ini kita keluarkan. Bijinya dikeluarkan ya, karena kita nggak suka. Nah, biji yang kita keluarkan ini ya akan jatuh ke tanah ya, dan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, inilah kiat apel untuk menyebarkan bijinya. Melalui siapa? Ya kita, manusia, monyet, tupai yang tertarik oleh buah apel tersebut. Nah, keren kan? Ini adalah simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Apel beruntung karena bijinya bisa menyebar kemana-mana, sedangkan manusia dan hewan lain beruntung karena bisa makan apel yang lezat. Oke, sama seperti proses penyerbukan, tumbuhan pun membutuhkan bantuan untuk menyebarkan bijinya. Lalu apa sajakah yang bisa membantu tumbuhan menyebarkan bijinya? Mari kita baca informasi berikutnya ya. Lakukan bersama. Siapkan buku tugas dan diskusikan bersama teman kelompok kalian gambar-gambar berikut ya. Mengapa perlu penyebaran biji? Perhatikan gambar berikut, manakah yang menurut kalian gambar lingkungan yang lebih baik untuk biji tumbuhan? Apakah gambar A atau B? Mengapa? Nah, kita lihat. Loh, apa bedanya gambar A dengan gambar B ya? Kita lihat lebih detail ya. Nah, ini gambar A dan B kayaknya sama saja. Gambar B lebih bagus. Kenapa? Di sini lebih banyak ini ya, tanamannya di sini. Ya, oke. Perhatikan gambar berikut, manakah menurut kalian lingkungan yang lebih baik untuk biji tumbuhan? Untuk biji di sini dapat kita lihat bahwa di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 tanaman baru, ada 4 bunga. Sedangkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 ya. Di sini ada 4, di sini ada 7 biji yang tumbuh. Nah, gambar B lebih bagus untuk pertumbuhan biji ya. Gambar B adalah lingkungan yang lebih baik. B adalah lingkungan yang lebih baik
ditandai dengan banyak biji yang tumbuh di sini ya. Mengapa? Karena ya pohon tidak terlalu rindang, besar tidak terlalu banyak, sehingga mendapatkan sinar matahari sehingga di sini ya tanah mendapatkan sinar matahari yang lebih banyak, atau biji ya ke tanah beserta biji mendapatkan sinar matahari lebih banyak. Sinar matahari lebih banyak, maka di sini akan lebih banyak ditumbuhi oleh tanaman baru. Nah, bagaimana cara biji menyebar? Tanaman tidak bisa berpindah tempat seperti kita dan hewan ya. Lalu bagaimana tanaman bisa menyebarkan bijinya? Coba pelajari gambar untuk melihat bagaimana cara penyebaran biji. Ya. Jawablah pertanyaan berikut untuk setiap gambar. Bagaimana biji-biji tersebut bisa tersebar? Nah, untuk jawaban nomor 1 langsung di bawahnya gambar. Ya, cara pertama melalui bantuan hewan. Ya, dibantu hewan yang membuang biji saat memakan buah. Memakan buah. Yang ini dibantu angin ya. Dibantu angin. Kalau ini dibantu air. Ya. Kemudian yang ini dibantu apa ini? Hewan-hewan kecil ya, hewan juga ini. Coba sih kita lihat di sini, gambarnya nggak begitu jelas ya. Ya, kita lihat gambar yang di sini, semoga lebih jelas. Kita scroll ke atas dulu. Nah, ini gambar apa ini yang lingkaran itu? Nah, ini jelas monyet ya. Ini iya dibantu angin. Ya, ini gambar bunganya. Bunganya akan biji-bijinya terbang oleh angin. Tapi yang ini kayaknya angin juga. Ya. Di sini tapi ada kelinci ya, dibantu oleh hewan. Ini kelinci kelihatannya, dibantu oleh hewan. Ini kelinci makan rumput kemana-mana, dibantu hewan. Sama dengan tadi. Oke, mungkin nempel di di bulu-bulu hewan, bisa juga seperti itu ya. Dibantu hewan. Oke, kita ke sini, dibantu hewan. Ini sama ya, dibantu kelinci, dibantu hewan. Di sini dibantu hewan gajah ya, hewan kelinci. Ya, dibantu hewan, yaitu gajah. Jadi di sini keterangannya pencernaan gajah tidak terlalu memakan buah ya, dan biji keluar bersama kotoran. Ya, karena tidak dicerna secara sempurna, biji masih bisa tumbuh ya. Karena tidak dicerna secara sempurna, biji masih bisa tumbuh.
Kelihatannya yang ini ya dibantu oleh hewan kelinci, biji menempel di bulu kelinci dan jatuh ke tempat lain, ke tempat lain. Kadang-kadang kita juga ya, jadi kadang-kadang kalau kita lewat lapangan, kaos kaki kita ya, ini kaki kita kan dibungkus kaos kaki gitu ya, baru sepatu ya. Di sini biasanya nempel-nempel biji ini ya, biji rumput. Nah, itu cara kerjanya sama ya. Jadi biji rumput menancap di kaos kaki. Ya. Nah, kita sering seperti itu juga kan? Ya, sama. Biji itu juga bisa menancap di bulu-bulu hewan. Kalau ini lewati pencernaan dulu, kalau ini langsung dibuang ya. Oke, kalau ini dibantu angin, ditiup angin, kalau ini dibantu oleh air. Kita lanjutkan. Tanaman seperti apa yang bisa disebar secara 1 sampai 5? Ya. Nomor 1 ya. Tanaman yang bisa disebar, contoh tanamannya ini ya. Nah, ini tempatnya kurang longgar. Yang bisa disebar itu nomor 1 misalnya apel, semangka, ya, yang bijinya dibuang, mangga, ya, jadi dimakan terus dibuang seperti ini. Kemudian yang nomor 2 yang oleh angin ya, yang oleh angin bisa kapas, ya, tanaman sintrong. Kemudian tumbuhan apa lagi ya, randu dibantu angin. 3 ini cara 3 dibantu air, ini biasanya kelapa, dibantu air juga teratai ya. Nomor 4 ini dibantu oleh hewan kayak seperti kelinci ya, ini rumput. Pak Ali sering melihat juga selain rumput tapi nggak tahu namanya ya, atau tanaman yang bijinya mudah menempel ya, tanaman atau tumbuhan lah, jangan tanaman, tumbuhan yang bijinya mudah menempel, Nah, kalau Pak Ali pas menemukan akan Pak Ali bikin videonya, terus saya jadikan satu playlist dengan ini. Yang nomor 5 kita lihat di sini oleh gajah. Oleh gajah biasanya setahu Pak Ali yang paling banyak oleh gajah ini durian. Jadi kalau gajah makan durian itu durian 1 penuh itu dimakan. Nah, kotorannya saat dibuang itu durinya masih bisa tumbuh. Ya, bijinya masih bisa tumbuh, mungkin durian, mungkin juga penangka, ya, mungkin juga keluih, ya, yang seperti itu, yang intinya bijinya masih bisa tumbuh walaupun dimakan oleh gajah. Hewan apa saja menurut kalian bisa berperan sebagai penyebar biji? Yang suka makan, hewan yang suka makan buah seperti monyet, tupai, kemudian kelelawar. Ini suka makan buah seperti ini ya, kayak sugar glider. Nah, ini hewan-hewan yang bisa menyebarkan biji, sugar glider. Setelah selesai menjawab pertanyaan secara mandiri, ya, bersiaplah untuk berdiskusi secara berkelompok, ya, dan merepresentasikan hasilnya di depan kelas. Guru kalian akan memandu untuk kegiatan ini. Mengapa tumbuhan perlu menyebarkan bijinya? Agar spesiesnya bisa menyebar kemana-mana, ya, agar jenisnya bisa
tumbuh di tempat lain, sehingga ya tetap lestari atau tidak punah. Apa manfaat bagi makhluk hidup lain dengan adanya penyebaran biji? Ya, makhluk hidup lain mendapatkan buahnya, mendapatkan buah untuk dimakan. Ya, semakin banyak tanaman yang sejenis ya, semakin banyak tanaman atau tumbuhan sejenis yang tumbuh di mana-mana ya, atau tumbuhan sejenis ya, semakin banyak tumbuhan sejenis dijumpai. Oke, manfaat ini apa saja yang membantu tumbuhan menyebarkan bijinya? Jadi ada hewan, manusia, ada air, bisa angin. Ya, ini yang membantu ya. Bisa tumbuhan itu sendiri, ada yang kayak loncat gitu bijinya karena melenting sendiri juga ada. Nah, tapi yang membantu selain tumbuhan itu sendiri ya ini, hewan, manusia, air, angin. Kayak mauni itu pakai angin. Setelah mempelajari penyerbukan dan penyebaran biji, menurut kalian apa yang dibutuhkan oleh tumbuhan dari manusia? Setelah mempelajari penyerbukan dan penyebaran biji, menurut kalian apa yang dibutuhkan oleh tumbuhan dari manusia ya? Jadi menjaga kelestarian tumbuhan. Terus manusia juga bisa membantu proses penyerbukan. Manusia juga membantu membantu proses perkembangbiakan. Proses perkembangbiakan. Pelajari lebih lanjut, burung dan hewan mamalia juga bisa membantu penyerbukan pada bunga. Ada burung pemakan nektar seperti burung kolibri ini, ya, serbuk sari atau mencari serangga yang hinggap di bunga. Aktivitas hewan berpindah-pindah antar bunga ini membantu penyerbukan tanaman. Nah, dan penyerbukannya bisa dari satu bunga ke bunga lain. Jadi nanti maksudnya beda pohon. Nah, sehingga terjadi variasi-variasi baru. Misalnya mangga yang berbuah lebat, ya, diambil serbuk sarinya, terus ditaruh di mangga yang manis. Akhirnya nanti muncul variasi baru, mangga yang manis dan buahnya lebat, seperti itu ya. Ada juga perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Cara ini dikembangkan oleh manusia dengan ilmu dan perkembangan teknologi yang dimilikinya. Misalnya cangkok, setek adalah salah satu perkembangbiakan buatan. Cara ini cukup mudah dan bisa dilakukan di berbagai macam tanaman. Apakah kalian pernah mencobanya? Nah, nanti kita akan coba juga ya mencangkok. Proses ini dilakukan pada tanaman induk dalam beberapa waktu sampai saya ngambil dari sini aja biar cukup besar karena tadi kecil sekali ya. Nah, di sini di zoom gini biar agak besar. Nah, oke. Nah, gini kan enak ya. Besarkan lagi, terlalu besar. Proses ini dilakukan untuk tanaman induk dalam beberapa waktu sampai anak tumbuhan memiliki akar yang bisa dipindahkan ke tanah. Belah sedikit batang tumbuhan yang mau dicangkok sepanjang 2,5 cm dengan kedalaman sekitar 0,5 cm ya. Bagian dalam pembelahan dengan tanah sudah dicampur pupuk bisa diisi dengan media tanaman seperti serabut kelapa ya, bungkus dengan plastik dan penuhi plastik dengan tanah atau media tanam. Ketika akar baru sudah muncul dari bagian yang dibungkus plastik, potong batang bagian bawah plastik. Buka bungkusan plastik, pindahkan dalam tanah, tanaman baru sudah terjadi.
Ya mungkin kita bisa mencari di ini ya, di YouTube juga tutorial mencangkok itu. Kalian bisa melihat prosesnya di situ ya, YouTube misalnya. Nah, di sini ada YouTube cara mencangkok misalnya. Kita buka, kita ketikkan cara mencangkok. Nah, kita cara mencangkok. Nah, cara mencangkok gitu ya. Nah, di sini banyak sekali tutorialnya ya. Misalnya ini ya, cara mencangkok pohon jambu kita ambil ya. Kita nanti lihat, ini pertama dipilih tanaman yang batang yang cocok ya, yang bagus, yang sehat. Nah, lalu kita skip ya, kita kupas ya. Nah, ini kita kupas, di sini dikupas ya, dikupas sedikit ya. Kemudian kita bersihkan kambiumnya biar tidak tumbuh ini lagi, biar tidak tumbuh kulit lagi ya. Lalu kita siapkan tanah ya, di sini tanah yang subur ya. Kemudian kita lihat, nah ini bisa kita langsung kasih tanah ya, tanah agak dibasahi ya. Nah seperti itu, terus ditali ya, di atas ditali, pastikan bagian atasnya terkena tanah ya, karena yang berakar itu bagian atasnya. Ya, jadi misalnya ini batang yang sudah kita kupas ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini kita kasih tanah toh. Nah, kita kasih tanah atau agak ke atas sedikit ngasih tanahnya. Nah, di sini kasih tanah. Ini kan ditali ya, ditali. Pastikan di sini nanti masuk ke dalam tanah. Jangan terlalu ke bawah, karena akar nanti akan muncul di sini. Akar muncul di sini. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah banyak akarnya, sudah kelihatan akarnya, bisa kita potong, ya, kita buang talinya, plastiknya kita buang, plastik, terus kita tanam di dalam tanah. Ya, nanti akarnya akan menyebar kemana-mana dan jadilah tanaman baru. Kalau stek mudah saja, stek itu tanaman kita potong, ya, terus kita tancapkan gitu aja, nanti akan tumbuh, ya. Biasanya bisa stek ini contohnya ketela. Pak Ali nanam kemangi juga pakai stek ya, kemangi, melati, nanti akan tumbuh akar di sini, dan tumbuh di sini akan semai, ya, tumbuh daun di sini. Ya, cara stek ya, potong miring bagian batang tanam tumbuhan induk yang di stek ya. Mawar juga bisa ya, mawar. Pindahkan potongan batang dalam tanah, akar tumbuh pada bagian ujung batang yang ada dalam tanah. Jadilah tumbuhan baru. Ya, melinjo sebenarnya bisa, tapi harus dikasih perangsang akar ya. Obat perangsang akar dan dijaga kelembabannya, itu bisa juga. Nah, mangga sebenarnya bisa juga, tapi ya itu dikasih perangsang akar dan jaga kelembabannya. Kalau enggak bisa. Keuntungan dengan perkembangan biakan buatan adalah kita bisa menghemat waktu, ya, karena tidak menanam langsung dari biji, namun dari batang yang sudah tumbuh, bahkan sudah berbuah. Ini sangat menguntungkan bagi petani buah. Nah, selain mencangkok, ya, ini namanya perkembangbiakan vegetatif, ya. Biakan vegetatif ya, itu bisa yang tadi sudah kan mencangkok, terus ada stek, ada juga perkembangan yang lain, ada okulasi, terus bisa mengenten atau menyambung
Terus bisa juga dengan cara merunduk. Dan yang paling canggih adalah kultur jaringan. Ini cara lain ya. Oke, kita lanjutkan apa yang sudah aku pelajari. Nah, kita review. Bagian bunga yang berperan sebagai alat perkembangbiakan adalah putik untuk yang betinanya. Bagian jantannya adalah benang sari. Penyerbukan adalah proses bertemunya serbuk sari. Jadi penyerbukan kata kuncinya adalah proses ya bertemunya serbuk sari dan putik. Serbuk sari menempel pada kepala putik, kemudian bakal biji di putik berkembang menjadi biji. Proses penyerbukan terjadi dengan bantuan hewan, angin, juga manusia serta air ya. Bisa hewan, angin, air, dan manusia. Saat biji sudah terbentuk, tumbuhan menyebarkan bijinya dengan bantuan hewan, angin, air, dan manusia. Oke. Proyek untuk belajar, mari kita menanam tumbuhan sebagai proyek belajar. Kita lihat bagian-bagian tumbuhan yang tumbuh. Kita lihat bagian-bagian tumbuhan yang tumbuh terlebih dulu, lalu kita berikan kebutuhannya agar tanaman itu bisa berfotosintesis dan tumbuh. Kita akan menggambar pertumbuhan tanaman itu setiap minggunya. Tujuan proyek membuat bagan atau siklus hidup tumbuhan berdasarkan hasil pengamatan. Ya. Langkah proyek ya, kita menanam tanaman. Yang pertama siapkan buku tugas kalian ya, yang dijadikan jurnal proyek kalian siapkan. Kedua, tanamlah jenis tanaman yang tumbuhnya cukup cepat ya, seperti kacang hijau, bayam, kangkung, dan cabai. Ini cepat juga ya. Siapkan perlengkapan untuk menanam seperti pot 2 buah, tanah, pupuk, biji yang mau ditanam, dan air. Ya, beri nama kode pada kedua pot itu, misalnya pot A ya dan pot B. Buat lubang-lubang untuk keluarnya air di sekeliling pot ya, biar tidak terlalu basah. Tanam biji dalam pot yang sudah diisi dengan pupuk tanah. Percikan air sampai tanah cukup basah. Simpan pot A di tempat yang terkena sinar matahari ya. Simpan pot B di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Amati pertumbuhan tanaman setiap minggunya dengan menggambar pertumbuhan ya pada jurnal kalian. Mengukur tinggi pertumbuhan dengan penggaris dan catat di jurnal. Nah, rawat tanaman tersebut sampai besar. Coba pikirkan ya, ini dilihat ya, dilakukan. Nanti Pak Ali juga usahakan bisa memberi reviewnya juga secara langsung ya dari tanaman. Tahap 2, pengamatan tumbuhan. Coba pikirkanlah bagian tumbuhan mana yang berfungsi untuk membantu tumbuhan. Coba pikirkan bagian tumbuhan mana yang berfungsi untuk membantu tumbuhan tumbuh besar. Ya, kalau membantu tumbuh besar ini, bagian itu disebut kambium. Ya, untuk membantu tumbuhan melindungi dirinya, ya bisa pakai duri, bisa pakai cangkang yang keras, ya bisa pakai racun ya. Nah ini, Pak Ali tadi menemukan ya di Google itu ada dokumen yang cukup ini ya, menarik. Jadi mana tadi, coba Pak Ali lihat apa ya, ini macam-macam cara tumbuhan melindungi diri ya. Di sini bisa di-download ya, dicari di Google ya. Macam-macam tumbuhan melindungi diri, bisa tumbuhan melindungi diri dengan duri, contohnya adalah mawar, buah durian, dan kaktus. Ya, tumbuhan melindungi diri dengan mengeluarkan racun, ya, contohnya pohon jarak, ya, kecubung. Nah, tumbuhan yang melindungi diri dengan mengeluarkan getah, contohnya adalah kamboja, pohon sawo, pohon nangka. Ada tumbuhan yang melindungi diri dengan menggunakan cangkang yang keras, misalnya buah kelapa, ya, biji mahoni, kelapa sawit. Tumbuhan melindungi diri dengan bulu halus, contohnya adalah bambu, ya, orang Jawa bilangnya lugut gitu ya, buah rambutan, dan jelatang. Ya, tumbuhan melindungi diri dengan menguncupkan daunnya, misalnya putri malu, ya, kantung semar.
tumbuhan melindungi diri dengan menggunakan bau menyengat, contohnya adalah buah bangkai. Sebenarnya ini bukan yang kedua ini. Kantong semar itu bisa menutup bukan untuk melindungi diri sebenarnya, untuk makan. Ini yang lebih cocok ini putri malu saja. Ali kurang setuju ini. Bau menyengat ini bukan bentuk perlindungan diri juga, ini adalah untuk menarik serangga. Jadi ini bukan mekanisme perlindungan diri, justru mengundang serangga untuk menyerbukan. Jadi yang dua ini Pak Ali kurang setuju. Dengan menguncupkan daunnya, ini yang benar adalah putri malu saja. Nah, kalau menurut Pak Ali ya, seperti itu. Kita kembali sini lagi, membantu bagian tumbuhan yang membantu berkembang biak. Di sini adalah biji. Untuk tumbuhan berbiji, tumbuhan berbiji. Tapi juga ada tunas dan selain itu ada juga spora. Nanti akan Pak Ali tunjukkan tanaman yang mengeluarkan spora ya. Pak Ali akan usahakan rajin-rajin bikin video seperti ini ya untuk menunjukkan spora apa gitu pada kalian. Mungkin di tempat kalian tanaman seperti itu tidak ada. Kalau di halaman rumah Pak Ali banyak. Ya. Oke, tuliskan jawaban hasil pada jurnal proyek. Ya. Kemudian membandingkan pertumbuhan kedua pot. Bandingkan pertumbuhan pot A dengan pot B di jurnal proyek kalian. Jadi nanti kata kuncinya adalah etiolasi. Ya, ini akan terjadi di pot B. Nah, coba kalian browsing sendiri apa maksud etiolasi di Google. Ya. Dan mengapa kedua pot ini mengalami pertumbuhan yang berbeda? Ya, atau saya tunjukkan di sini aja lah. Etiolasi ya, tumbuhan B, tumbuhan A, tumbuhan B lebih cepat. Lebih cepat memanjang, ya, memanjang, ya, karena sinar matahari menghambat proses pemanjangan. Matahari menghambat proses pemanjangan. Mengapa kedua pot ini mengalami pertumbuhan yang berbeda? Berikan hasil analisis. Ya. Bandingkan. Ini jawaban untuk yang kedua ya. Tumbuhan B lebih cepat memanjang. Ya. Ini kedua. Yang pertama ini cukup dijawab tumbuhan B lebih cepat. Pertumbuhan pot B lebih cepat. Karena mengalami etiolasi ini ya, pertumbuhan tanaman di pot B lebih cepat. Kenapa? Karena ini tumbuhan B lebih cepat memanjang karena sinar matahari menghambat proses pemanjangan. Tumbuhan B tidak terkena sinar matahari maka lebih cepat panjang. Apa pengalaman menarik yang dapat kalian dapatkan saat melakukan kegiatan proyek? Ya, ini kalian yang bisa menjawab. Apa hambatan? Ini kalian sendiri yang menjawab. Apakah kalian puas? Kalian sendiri menjawab. Apa yang bisa kalian pelajari saat membuat kegiatan proyek? Ya, memahami ya proses ya pembuatan proses pengerjaan proyek ya. Jadi yang dapat kalian pelajari ya memahami prosesnya. Jadi untuk mendapatkan ilmu itu memang ada proses yang harus kita lalui. Pengamatan ya, melatih pengamatan, melatih kemampuan observasi atau pengamatan. Melatih kesabaran,
Apa hal yang bisa manusia lakukan dengan mempelajari tumbuhan? Ya, bisa mengenali sifat-sifatnya, sifat tumbuhan, dan menggunakan pengetahuan ini untuk kesejahteraan manusia, untuk memelihara gitu aja, memelihara dan mendapatkan hasil yang optimal. Siapkan kartun 1 lembar, buatlah penjelasan disertai gambar ya tentang siklus hidup tanaman ya dalam berkembang biak ya, sertakan laporan jawaban kalian untuk tahap 24 ya. Jadi misalnya di sini kalian menanam tomat ya dari biji ya, biji kemudian biji berkecambah ya, bijinya berkecambah atau jagung terserah ya, bijinya berkecambah ya, kecambah, terus tomat kecil ya tumbuh ya seperti udah ada, terus kemudian tanaman tomat mulai berbunga ya, berbunga ya, terus menjadi buah tomat, terus di situ ada bijinya atau bijinya berkecambah lagi dan seterusnya ya. Sertakan laporan. Ini apa ini? Berlatihlah dulu sebelum melakukan presentasi. Jadi kalian lakukan presentasi ya, kayak Pak Ali mempresentasikan pelajaran gitu ya. Peta konsep tumbuhan. Nah, misalnya ini tumbuhan, bagian tumbuhan, fungsi daun, memasak makanan, bunga, untuk penyerbukan, proses penyerbukan, terus kemudian buah, menyebarkan biji, karena dengan buah maka tupai atau monyet akan mengambilnya dan membantu menyebarkannya ya. Terus biji berkembang biak ya, membentuk organisme baru gitu ya, organisme baru. Loh, masih kurang, batang belum. Batang, diisi batang juga enggak apa-apa ya, batang ya, menegakkan tumbuhan ya, menyalurkan air dan zat hara atau nutrisi dari akar ke daun. Akar menyerap zat hara, air dan nutrisi atau zat hara. Banyak ya bagian-bagian tumbuhan ini. Fotosintesis adalah proses memasak makanan ya, biasanya di daun ya, atau pada tumbuhan gitu ya, proses memasak makanan pada tumbuhan gitu aja. Tumbuhan membutuhkan ya, yang dibutuhkan adalah air ya, kemudian sinar matahari, karbon dioksida atau CO2 gitu aja ya, terlalu panjang. CO2,
Terus kemudian klorofil menghasilkan oksigen O2 atau oksigen ya, karbohidrat. Dampaknya menyerap CO2, melepaskan oksigen, dan memberi makan pada makhluk hidup lain. Nah, apalagi nih? Perkembangbiakan melalui bunga, bagian bunga dibantu oleh bagian bunga ada, wah ini kalau diterangkan agak panjang ya, bagian bunga ada tangkai, ada dasar bunga, ada kelopak bunga, ada putih, ada benang sari, ada mahkota, perkembangbiakan bagian bunga itu terus dibantu oleh air, angin, hewan, dan manusia. Hasil biji, penyebaran biji oleh hewan, contoh monyet, tupai, kelelawar. Oleh air, kelapa, teratai. Oleh angin, randu, kapas, atau bunga sintrong, dan lain-lain, masih banyak ya. Apa tadi yang sudah? Hewan, air, angin, manusia yang belum. Manusia, contohnya padi, apel, yang disukai manusia ya, mangga, dan lain-lain. Pokoknya yang semua yang rambutan. Ilmu pengetahuan alam. Angin tadi sudah ya. Oke. Loh, sudah ya. Randu, kapas, ini juga ya, kayak apa? Serangga juga ya sebenarnya. Atau angin itu, bayam itu oleh angin bisa. Uji pemahaman akan kita bahas pada video berikutnya. Ini sudah cukup panjang, jadi kita selesaikan sampai di sini dulu. Nanti ada satu video lagi di bab ini ya, yang akan kita bahas. Tunggu update berikutnya atau langsung saja dicek di playlist kalau sudah Pak Ali bikin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.